Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini untuk menyelesaikan tugas besar manajemen project, kami ingin mempresentasikan mengenai project charter yang sudah kami rancang selama 1 semester berjudul Spendify, yakni aplikasi dashboard keuangan untuk memantau pengeluaran dan tren saham secara efektif. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Ada saya sendiri, Farol Ramadana, lalu ada Rafli Ahmad Nugroho, Alif Muhammad Yasin, dan Tangguh Nalar Perdana. Sedikit ringkasan mengenai proyek ini. Proyek ini adalah Spendify, yakni aplikasi keuangan untuk melacak pengeluaran, tabungan, dan portofolio saham, serta memberikan saran investasi dengan tujuan untuk memberikan pilihan atau option untuk keputusan finansial user. Tujuannya yakni memudahkan pengguna dalam mengambil keputusan finansial melalui visualisasi data. Fitur utama kami yakni pelacakan pengeluaran harian, lalu ada analisis tren, laporan bulanan, dan manajemen portofolio saham. Untuk target peluncurannya di Desember 2024 kalau disesuaikan dari semester kemarin. Pendahuluan untuk konteks bisnis yang pertama, konteks bisnis kami ini kebutuhan untuk mengelola keuangan secara efisien. Kenapa? Karena kalau misalnya melihat dari generasi sekarang seperti generasi milenial dan Gen Z, agak kesulitan untuk pengelolaan uangnya. Nah, permasalahannya sulit pelacakan pengeluaran dan kurangnya integrasi aplikasi yang efektif. Jadi ada alatnya, tapi tidak ada integrasinya. Itu yang membuat kita mendapatkan peluang untuk meningkatkan teknologi ini sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan dari bisnis ini adalah aplikasi yang terintegrasi dengan bank dan platform investasi, lalu pelacakan keuangan dan investasi secara real time, lalu kapasitas untuk menangani data besar, lalu visualisasi data yang mudah dipahami. Persyaratan untuk bisnis kita ini, kita perlu keamanan data dengan enkripsi dan autentikasi, lalu ketersediaan aplikasi 24/7 atau setiap harinya harus selalu tersedia, lalu interoperabilitas dengan platform eksternal, harus ada hubungan dengan platform eksternal, dan fitur personalisasi untuk penggunanya itu sendiri. Untuk target dari kualitas ini, kami merancang beberapa project requirement seperti yang bisa dibaca. Project requirement-nya seperti dashboard keuangan dan pelacakan real time, dengan deliverable dashboard keuangan interaktif, lalu ada integrasi dengan bank seperti e-wallet dan platform saham, deliverable dengan cara API yang terintegrasi dengan platform eksternal, keamanan data yang kuat, visualisasi data yang interaktif dan informatif, UI yang ramah pengguna, personalisasi pengaturan keuangan, dan kemampuan pembuatan laporan otomatis. Project development-nya sudah disampaikan di PPT ini dan juga udah ada di proposalnya. Mungkin detailnya agak bisa dijelaskan sendiri. Lalu untuk rencana jaminannya bagaimana? Untuk rencana jaminannya atau quality assurance-nya, kita menggunakan teknik analisis proyek serupa, jadi melihat dan mengumpulkan data-data dari proyek-proyek yang pernah terjadi. Ini dilakukan sekali di awal proyek untuk meninjau berkelanjutan berdasarkan masalah apa yang pernah muncul dalam pengembangannya. Lalu ada penggunaan staf terampil. Ini memastikan bahwa anggota tim yang terlibat memiliki keterampilan dan pengalaman yang baik. Ini frekuensinya kita lakukan berkelanjutan selama proyek ini dilaksanakan. Kalau ada tinjauan kualitas, melakukan tinjauan independen pada setiap fase proyek, ini kita buat di bulanan untuk tinjauan kualitasnya, kontrol perubahan atau menerapkan proses kontrol perubahan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap semua perubahan ini sesuai dengan lingkup proyeknya. Kita melakukannya setiap kali ada permintaan perubahan. Lalu penetapan standar kualitas. Untuk penetapan standar kualitas ini kita tetapkan di awal proyek agar tidak mengubah kualitas dari aplikasi ini sendiri. Lalu bagaimana dengan rencana pengendalian kualitasnya? Kami melakukan beberapa teknik. Yang pertama ada peer reviews. Peer reviews ini kita lakukan setelah setiap penyelesaian setiap modul atau fitur penting. Contohnya seperti gimana UI UX yang sudah selesai, lalu bagaimana yang dibutuhkan selanjutnya. Lalu ada deliverable reviews, ini dilakukan setiap penyelesaian deliverable seperti modul pemantauan atau pengeluaran atau tren saham.
Lalu ada documentation reviews, ini dilakukan setiap bulan atau setiap kali ada pembaruan besar pada dokumentasi atau perubahan dalam persyaratan atau desain aplikasi. Lalu ada stage gate reviews, di sini dilakukan setelah setiap fase besar kayak desain pengembangan, lalu ada pengujian atau sebelum melanjutkan ke fase-fase berikutnya. Untuk selanjutnya, resiko proyek akan dijelaskan oleh rekan saya, Alia. Baik, sekarang selanjutnya ada tingkat resiko, ya, di mana resiko yang dialami oleh uh, Spendify ini ada beberapa kemungkinan dari tingkat dampak, kemungkinan, dan resikonya. Bisa dilihat dari chart berikut. Next. Next. Nah, dan kita sudah mau go back. Kita sudah mengidentifikasi resiko-resiko apa saja yang akan terjadi di aplikasi ini. Yang pertama, kemungkinan keamanan data, yaitu resikonya dengan kebocoran data pengguna karena kurangnya encryption dan keamanan. Yang kedua, ada kinerja aplikasi. Resikonya yaitu waktu respon aplikasi yang lambat saat memuat data real time dari sumber eksternal. Yang ketiga, ada integrasi sistem, yaitu keterlambatan integrasi dengan API data eksternal, contohnya data saham. Dan yang keempat, ada infrastruktur server, kegagalan server atau downtime yang menyebabkan ketidakmampuan pengguna mengakses aplikasi. Dengan risk mitigation-nya, yang pertama menerapkan enkripsi end-to-end dan audit keamanan data secara berkala untuk mencegah kebocoran. Yang kedua, mengoptimalkan algoritma aplikasi dan menggunakan caching data untuk meningkatkan waktu respon. Yang ketiga, berkoordinasi dengan penyedia API eksternal untuk mempercepat integrasi dan mengatasi kendala. Dan yang keempat, menyediakan server cadangan dan sistem monitoring otomatis untuk mendeteksi serta menangani downtime secepatnya. Next. Dengan uh, asumsi infrastruktur server yang digunakan memiliki high capability untuk meminimalisir resiko downtime dan yang kedua, tidak akan ada gangguan besar pada layanan internet atau konektivitas yang bisa mempengaruhi akses pengguna aplikasi. Yang ketiga, ada tim pengembangan memiliki akses penuh ke sumber daya dan alat yang diperlukan untuk memantau, mengelola, dan memulihkan server dalam waktu yang cepat. Dan yang keempat, ada penggunaan beban aplikasi tetap berada dalam batas yang dapat ditangani oleh infrastruktur server yang ada dan tidak akan melebihi kapasitas server secara signifikan. Dan yang terakhir, tidak adanya perubahan besar dalam regulasi atau persyaratan teknis yang memerlukan penyesuaian mendadak pada infrastruktur aplikasi atau server. Baik, selanjutnya ada latar belakang proyek. Proyek ini ada karena pengaruh pengembangan teknologi yang berpengaruh langsung pada bisnis modern. Aplikasi ini juga bertujuan untuk para pengguna bisa mengetahui tentang pengelolaan uang mereka secara pemasukan, pengeluaran, dan pencatatan investasi yang mereka miliki. Dalam fitur-fitur seperti pengeluaran, pemasukan, dan portofolio investasi dalam aplikasi, para pengguna lebih bisa bijak dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dikarenakan fitur-fitur tersebut berbasis data dari penggunanya. Boleh di next. Lalu ada SMART, yaitu spesifik, measurable, active, realistic, dan time-bound. Dari spesifiknya, mengembangkan dashboard untuk mengelola keuangan. Untuk measurable-nya, mengukur jumlah pengguna aktif, integrasi API berhasil, atau tingkat keamanan data. Untuk achievable-nya, dengan memanfaatkan keahlian teknis dari tim yang tersedia, dan realistiknya, proyek ini diselesaikan dalam jangka waktu sekitar 6-12 bulan. Lalu ada time-bound, yang ditargetkan penyelesaian dalam 6 hingga 12 bulan. Boleh next. Berikut ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada intention atau menentukan tujuan proyek, ruang lingkup, identifikasi stakeholder, dan melakukan penelitian awal. Lalu ada planning, yaitu melibatkan perencanaan aktivitas, budgeting, risk management, dan pembuatan rencana proyek terstruktur. Lalu ada execution, yaitu pelaksanaan tugas melalui koordinasi sumber daya yang efisien dan pemantauan rutin. Dan closure yang terakhir, penyesuaian tugas, evaluasi kerja, penyerahan hasil, penutupan kontrak, dan tinjauan pasca proyek. Selanjutnya.
ada ruang lingkup produk layanan. Yang pertama ada modul pencatatan tabungan, di mana modul ini bertujuan untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan para pengguna aplikasi Spendify. Lalu yang kedua ada modul pemantauan investasi. Spendify menyediakan modul ini untuk memantau pergerakan saham secara real time. Lalu yang terakhir ada modul laporan bulanan, yaitu modul ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan bulanan yang mencakup pengeluaran, tabungan, dan portofolio. Selanjutnya, berikut ada hasil akhirnya. Yang pertama ada item, yaitu dashboard keuangan dan pelacak real time yang berisi komponen IT Development, Project Management Office, UI UX Designer, dan Technical Support, Customer Support. Yang kedua ada item integrasi dengan bank, e-wallet, dan platform saham, yaitu komponennya ada finance team. Dan item keamanan data yang kuat, komponennya ada cyber security development atau technical support, customer support. Lalu ada item visualisasi data yang interaktif dan informatif, yang komponennya finance team dan technical support. Selanjutnya, lalu ada organisasi proyek stakeholder. Yang pertama ada direksi, lalu project sponsor, stakeholder, tim audit atau quality control, lalu ada legal, yang terakhir ada tim keuangan. Lalu di next. Selanjutnya ada peran pemangku kepentingan. Yang pertama di role ada Project Management Office, lalu ada IT Development, lalu ada Finance Team, lalu ada UI UX Designer. Boleh di next. Selanjutnya ada Quality Asuransi, lalu Cyber Security Development, dan yang terakhir ada Technical Support atau Customer Support. Boleh di next. Lalu ada peran tanggung jawab. Yang pertama ada project sponsor, di mana individu atau kelompok yang bertindak sebagai sponsor project akan memberikan persetujuan atas keseluruhan WBS, memastikan bahwa proyek sejalan dengan tujuan bisnis. Lalu ada project review group. Manajemen akan melakukan review berkala terhadap progres pengembangan. Setiap modul yang selesai akan diuji dan divalidasi sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu yang terakhir ada project manager, bertanggung jawab secara keseluruhan untuk mengelola, memantau, dan memperbaharui WBS. PMO memastikan bahwa setiap WBS dijalankan sesuai rencana dan mengelola perubahan jika diperlukan. Selanjutnya, berikut ada struktur organisasi proyek. Yang pertama ada project sponsor, di bawahnya ada direksi, lalu di bawahnya lagi ada project management office. Lalu di bawah project management office ada berbagai struktur. Yang pertama ada IT development, yang kedua ada finance team, lalu UI UX designer, lalu quality asuransi, yang ketiga lalu cyber security development, technical support atau customer support, dan yang terakhir ada legal. Ya, baik. Berikutnya adalah rencana proyek atau rencana umumnya. Di sini digambarkan menggunakan Gantt chart. Untuk proses awal adalah inisiasi yang dilaksanakan selama 16 hari, dimulai pada tanggal 24 September tahun 2024. Berikutnya adalah planning selama 6 hari, lalu eksekusi yang dilaksanakan selama 36 hari atau 1 bulan lebih 6 hari, lalu testing selama 9 hari, deployment yang dilakukan selama 2 hari, lalu maintenance yang berlaku dari tanggal 11.26 sampai seterusnya. Baik, boleh ke slide berikutnya. Ya, berikut ini adalah milestone oleh perusahaan kami, itu Spendify. Pertama adalah penyelesaian tahap inisiasi dari tanggal 18/9 tahun 2024 hingga tanggal 3 bulan 10 tahun 2024. Dengan deskripsi kegiatan inisiasi telah selesai, kebutuhan utama proyek diidentifikasi dan para pemangku kepentingan utama telah terlibat untuk membentuk visi dan tujuan awal proyek. Yang kedua adalah penyelesaian rencana proyek dari tanggal 4 bulan 10 tahun 2024 hingga tanggal 10 bulan 10 tahun 2024. Lalu yang ketiga adalah penyelesaian pengembangan fitur utama aplikasi
dari tanggal 11 bulan 10 tahun 2024 hingga tanggal 17 bulan Desember tahun 2024. Lalu tahap keempat adalah selesainya pengujian akhir. Yang kelima adalah UAT atau User Acceptance Testing. Yang keenam adalah peluncuran aplikasi ke pasar pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2024. Lalu yang terakhir adalah maintenance yang dilaksanakan dari akhir bulan Desember hingga seterusnya. Baik, bisa ke slide berikutnya. Ya, baik untuk bagian berikutnya adalah dependencies atau ketergantungan. Proses planning itu baru bisa berjalan ketika inisiasi sudah selesai, execution menunggu planning sudah selesai, dan testing sama demikian, deployment juga demikian, dan maintenance itu baru bisa berjalan setelah testing selesai dilakukan atau peluncurannya. Baik, untuk slide berikutnya. Ya, ini adalah rencana sumber daya atau labor. Role-nya ada di sini ada tabel yang dibagi berdasarkan role, responsibility, skill set, dan juga persentase effort yang dikeluarkan. Pertama adalah project sponsor. Project sponsor ini memiliki tanggung jawab individu atau kelompok sosial yang bertindak sebagai sponsor proyek, akan memberikan persetujuan atas keseluruhan work breakdown structure, memastikan bahwa proyek sejalan dengan tujuan bisnis. Effort yang dikeluarkan oleh project sponsor adalah sebesar 5%. Lalu berikutnya adalah direksi dengan effort sebesar 5%, project management office dengan effort sebesar 15%, lalu IT development team dengan effort sebesar 30%, finance team sebesar 10%, UI atau UX designer sebesar 10%, lalu quality assurance sebesar 10%, cyber security sebesar 5%, technical support atau customer support sebesar 5%, dan juga tim legal sebesar 5%. Berikutnya adalah rencana sumber daya untuk peralatan. Ada item-item seperti komputer, project management tool, lalu ada version control system, integrated development environment atau IDE, lalu ada UX design tool. Nah, di sini ada spesifikasi masing-masing yang dibutuhkan beserta dengan tanggal dibutuhkannya mereka. Untuk slide berikutnya. Lalu ada database management system atau DBMS, testing tool, continuous integration atau continuous deployment tools atau CI/CD, cyber security tools, dan juga cloud hosting platform dengan spesifikasi masing-masing dan juga tanggal penggunaannya. Selanjutnya ada customer support tool, collaboration and communication tools, analytic tools, legal and compliance tool, dan juga prototyping tools for usability testing. Nah, untuk selanjutnya adalah rencana sumber daya untuk material. Di dalamnya terdapat komputer dengan komponen CPU, RAM, storage, dan graphic card dengan jumlah sebanyak 15. Komputer consumable berupa cartridge printer, kertas, dan juga disk untuk backup sebanyak 15 juga. Server dibutuhkan sebanyak 3 buah. Lalu database, DBMS, backup system, dan juga akses control masing-masing sebanyak 1. Lalu untuk perangkat mobile, sistem atau Android, sistem Android dan juga iOS. Untuk Android membutuhkan 2 dan juga iPhone membutuhkan 2. API services, ada financial data, payment gateway, dan juga authentication masing-masing 1. Internet dan network, butuhkan router dan access point, lalu VPN atau DNS masing-masing membutuhkan sebanyak 5 buah. Lalu backup power supply berupa UPS 1 dibutuhkan berjumlah 1 saja. Documentation tool berupa peralatan Microsoft Office untuk 15 akun dan juga Office supplies. Itu dengan jumlah yang menyesuaikan sesuai kebutuhan. Berikutnya adalah jadwal kerja. Untuk masing-masing di sini labor-nya adalah project sponsor. Dia melaksanakan tugasnya dari September sampai Desember. Direksi juga demikian. Project Management Office juga melakukan hal yang sama, IT Development, masing-masing memiliki jadwal kerja dari awal hingga Desember. Untuk proyek ini, Finance Team, UI atau UX Designer, dan juga Quality Assurance juga melaksanakan pekerjaan mereka selama proyek ini berjalan. Cyber Security Development di sini juga melakukan pekerjaannya selama dari September sampai Desember, sama dengan Technical Support, tim legal. Lalu berikutnya untuk equipment-nya. Untuk komputer, project management tool, dan juga version control system sudah dijelaskan di tabel sebelumnya bahwa mereka akan digunakan selama berjalannya proyek. Demikian halnya juga untuk Integrated Development Environment atau IDE, UI UX Design Tool, dan juga Database Management System. Tapi untuk IDE dan juga Database Management System tidak akan digunakan untuk bulan pertama yaitu September.
Berikutnya adalah testing tool. Testing tool ini baru mulai digunakan pada bulan Oktober sampai Desember. Lalu juga untuk continuous integration juga tidak digunakan pada bulan awal, sama halnya dengan cyber security tool, mengikuti dengan jadwal testing dan juga ke depannya. Lalu ada cloud hosting platform yang baru mulai digunakan ketika testing sudah berjalan setengah, lalu customer support yang baru mulai berjalan ketika sudah melewati masa perilisan, lalu yang terakhir adalah collaboration and communication tool yang digunakan setiap saat oleh tim. Lalu analytics tool baru digunakan kemungkinan pada awal-awal bulan November, lalu dan juga legal compliance tool yang akan digunakan selama proyek itu berjalan guna memastikan proyek sesuai dengan hukum. Lalu ada prototyping tools for usability testing, sesuai namanya ini baru akan digunakan ketika testing berjalan. Untuk materials, komputer consumable tentu akan digunakan selama proyek itu berjalan. Lalu server dan juga database yang baru digunakan ketika bulan September akhir, memasuki Oktober awal, sama halnya dengan database. Lalu ada perangkat mobile, Android dan iOS yang digunakan untuk testing, dan juga API services yang baru berjalan di bulan Oktober. Internet dan network tentu akan digunakan setiap saat guna mempermudah jalannya pekerjaan, sama halnya dengan backup power supply untuk jaga-jaga apabila terjadi permasalahan listrik. Documentation tools dan juga office supply juga sama, akan digunakan setiap saat. Lalu berikutnya adalah rencana sumber daya untuk kegiatannya. Untuk bulan September sendiri akan berjalan point project team dan juga define project goals, define project scopes, dan juga identify stakeholder berjalan pada bulan September. Conduct initial research dan juga draft the project charter demikian di bulan September. Untuk planning, project plan dan juga budgeting berjalan di bulan Oktober. Risk management, documented project plan, dan juga communication report berjalan di bulan yang sama, di bulan Oktober. Untuk execution sendiri, ada build effective communication system, allocate resources based on project needs, dan juga daily progress report, itu di bulan November. Dan juga untuk closure, ada making sure all job is done and the results, itu terjadi pada bulan Desember. Ada work evaluation, submitting the results, dan juga contract closure dengan klien pada bulan Desember. Lalu ada juga post-project review yang terjadi setelah semua itu di akhir Desember. Berikutnya adalah forecast cost untuk labor. Di dalamnya ada project sponsor, direksi, project management office, IT development, finance team, UI UX designer, quality assurance, cyber security development, technical support atau customer support, dan juga legal. Masing-masing biaya ini dilakukan berdasarkan riset dan mengikuti rata-rata harga pasaran dengan total biaya sebesar Rp175.300.000. Berikutnya adalah equipment. Biaya yang keluar untuk equipment adalah sebesar Rp718.950.000 dengan item berupa komputer, project management tool, VCS, integrated development environment atau IDE, UI UX design tool, database management system, testing tool, CI/CD tools, customer X, cyber security tools, cloud hosting platform, customer support tool, collaboration communication tool, analytics tool, legal compliance tool, dan juga prototype tools for usability testing. Ya, baik, untuk berikutnya adalah forecast cost untuk material. Untuk item seperti komputer consumable, server, database, perangkat mobile berupa sistem Android dan iOS. Lalu ada API services, telepon dan internet, backup power supply atau UPS, documentation tools, dan juga office supply. Untuk total biayanya sebesar Rp195 juta selama proyek berlangsung. Lalu untuk administrasi dan juga lainnya, ada item berupa legal fees, insurance fees, sertifikasi ISO 27001, accounting fees, dan juga infrastruktur kantor untuk administrasi dan lainnya, berupa biaya launching dan juga biaya kontingensi atau biaya berjaga-jaga. Untuk administrasi di forecast berada di angka Rp287 juta dan item lainnya berada di angka Rp88 juta. Nah, untuk keseluruhannya total biaya forecast itu sebesar Rp1.464.250.000. Nah, berikut ini adalah rencana keuangan berdasarkan jadwalnya. Untuk labor,
Selama berlangsungnya labor di bulan September, Oktober, November, dan Desember itu menghabiskan biaya total Rp599.900.000. Untuk slide berikutnya. Untuk material, selama bulan September sampai Desember menghabiskan biaya sebesar Rp720 juta. Administrasi sebesar Rp398 juta selama berlangsungnya proyek. Dan juga biaya kontingensi untuk launching sebesar Rp88 juta, sehingga ditotalkan sebesar Rp3.397.350.000 untuk biaya rencana keuangan berdasarkan jadwal. Berikutnya adalah rencana keuangan berdasarkan kegiatan. Untuk aktivitas seperti initiation, itu menghabiskan biaya sebesar 10 juta di bulan Oktober, lalu 5 juta di bulan November. Appoint project team sebesar total 2 juta, define project goal sebesar 1 juta, project scope sebesar 1 juta, stakeholder identification sebesar 1 juta, dan conduct initial research sebesar 3 juta, lalu terakhir draft the project charter sebesar Rp2 juta. Untuk planning sendiri menghabiskan biaya total Rp12 juta, Rp12.500.000, planning sebesar Rp1 juta, lalu project plan Rp1 juta, budgeting Rp2 juta, risk management sebesar Rp2 juta, documented project plan sebesar 1 juta, communication dan report dengan total Rp2.500.000. Untuk execution sendiri menghabiskan biaya Rp25 juta, build effective communication system untuk tim sebesar Rp5 juta, allocate resources based on project priority and needs menghabiskan biaya Rp8 juta, daily progress report menghabiskan biaya sebesar Rp4 juta, untuk closure Rp7.500.000, making sure all job is done and documented the results menghabiskan biaya Rp3 juta, work evaluation menghabiskan Rp2 juta, submitting the results menghabiskan Rp1 juta, dan kontrak closure Rp500.000, terakhir post project review sebesar Rp1 juta, sehingga total biaya sebesar Rp104 juta. Biaya-biaya ini adalah untuk kegiatan ini berlangsung seperti penyewaan ruangan meeting, untuk transportasi, biaya makan konsumsi, dan lain-lain sebagainya. Baik, untuk berikutnya pada Farel. Kita lanjutkan untuk procurement project atau pengadaan project. Di sini kita membutuhkan procurement project dengan alasan yaitu mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan seperti labor, di mana kita merekrut tenaga ahli seperti pengembang, desainer, dan spesialis keamanan cyber. Lalu untuk peralatan seperti hardware dan software yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi. Lalu ada material yang menggunakan komponen seperti server, API, dan alat operasional pendukung. Di sini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proyek, seperti menjamin kebutuhan proyek tersedia tepat waktu untuk menghindari penundaan, lalu bermitra dengan vendor kompeten yang menawarkan teknologi dan layanan berkualitas tinggi, dan yang ketiga menjamin kualitas produk, di mana melibatkan alat pengujian, software design, dan sistem keamanan terbaik untuk mendukung keamanan aplikasi dari ancaman cyber melalui layanan khusus. Next. Lalu untuk selain itu alasannya untuk efektivitas biaya, di mana seperti memilih vendor dengan harga kompetitif untuk mengoptimalkan anggaran, lalu menggunakan alat seperti cloud hosting dan automation tools untuk menekankan biaya operasional. Selanjutnya memenuhi persyaratan project, seperti menyediakan infrastruktur yang scalable, aman, dan andal, termasuk cloud hosting dan alat enkripsi, serta memenuhi target waktu yang dimana menjamin ketersediaan komponen sebelum atau sesuai jadwal proyek, lalu membantu menyelesaikan setiap fase seperti pengembangan fitur dan pengujian aplikasi secara tepat waktu. Yang terakhir, mendukung keberlanjutan operasi, menyediakan alat seperti customer support tools dan backup power supply, dan menjamin keberlanjutan aplikasi melalui pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras. Itu yang menyebabkan procurement project ini dibutuhkan dalam project kami. Next. Lalu untuk project delivery methodnya kita menggunakan Agile Scrum Method. Nah, highlights-nya seperti ini. Yang pertama ada iteratif dan incremental, di mana produk dikembangkan melalui potongan kecil yang disebut increment, memungkinkan tim merilis fitur secara bertahap. Setiap sprint atau setiap pembahasan menghasilkan versi produk yang lebih matang, memastikan peningkatan ini berkelanjutan. Lalu yang kedua, fleksibilitas tinggi, di mana Scrum mendukung penyesuaian fitur berdasarkan masukan penggunaan yang dinamis. Lalu project ini juga dapat merespon perubahan kebutuhan dengan cepat melalui struktur iteratif seperti sprint tadi. Lalu lanjut, peningkatan berkelanjutan, di mana fitur ini
seperti pengeluaran, pelacakan, saran keuangan, dan manajemen portofolio dapat disempurnakan secara bertahap. Lalu evaluasi pada setiap sprint memastikan setiap fitur bermanfaat sebelum pengembangan lebih lanjut. Next. Lalu dari manfaat lainnya adalah umpan balik secara berkala. Sprint review di akhir setiap sprint memungkinkan umpan balik langsung dari pengguna dan pemangku kepentingan untuk memastikan produk selalu relevan dengan kebutuhan pengguna. Lalu selanjutnya manajemen risiko yang efisien, di mana durasi sprint yang pendek memungkinkan tim mengidentifikasi dan mengatasi risiko dengan cepat. Sprint retrospektif membantu mengevaluasi proses kerja dan memperbaiki strategi secara berkala. Lalu kolaborasi tim yang kuat juga menjadi alasan kita menggunakan metode ini, di mana pertemuan seperti daily stand up dan sprint planning memastikan komunikasi yang intensif antar anggota tim dan kolaborasi yang meningkatkan integrasi dan kualitas produk akhir. Yang terakhir, adaptasi yang berfokus pada pengguna. Tadi yang seperti udah dijelasin, setiap increment ini diuji dengan memasukkan langsung dari pengguna. Jadi masukan apa yang ada dari pengguna langsung disesuaikan dengan relevansi fitur yang akan dirilis. Nah, proyek ini dijalankan secara adaptif untuk memenuhi ekspektasi pengguna secara lebih efektif. Itu mengapa untuk project delivery-nya kita menggunakan agile untuk mendapatkan hasil project yang dapat menyesuaikan preference pengguna dan bermanfaat juga. Oke, next. Ya, project delivery method ini adalah slide yang terakhir dan mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan mengenai project ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sekian dari kami tutup. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.